Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, akhir-akhir ini sering kita mendengar istilah move on dong, move on dong. Istilah ini seringkali dialamatkan kepada mereka yang kalah dalam pelaksanaan Pilpres 2024 yang lalu, tapi masih berupaya mencari keadilan bagi dirinya, yang mencari dasar keabsahan pelaksanaan Pilpres 2024 yang lalu, karena dianggap pelaksanaan Pilpres 2024 itu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berdampak terhadap keabsahan pelaksanaan Pilpres 2024 yang lalu. Kepada mereka seringkali dialamatkan, disebutkan sebagai orang yang belum move on. Tetapi istilah ini, kawan-kawan sekalian, saya kira juga tidak sepenuhnya tepat lagi dialamatkan kepada orang-orang itu, sebab saya sekarang juga melihat ada pemenang yang belum move on. Jadi sudah menang dalam Pilpres, tapi masih seperti orang yang merasa belum menang, alias belum move on. Siapa dia? Apa cirinya? Nah, setidaknya saya melihat ada 3 ciri dari orang yang menang tapi belum move on. Ciri pertama adalah belum berkenan meninggalkan jabatan yang sedang diembannya. Misalnya dalam hal ini adalah Pak Prabowo masih tetap menjabat sebagai Menhan, padahal beliau sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pemilu atau pemenang Pilpres 2024, dan ketetapan itu diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa yang mereka gelar, sehingga dengan begitu secara administratif Presiden Pak Prabowo sudah bisa dinyatakan sebagai presiden terpilih melalui Pilpres 2024 yang lalu. Sayangnya, meskipun sudah dinyatakan sebagai pemenang pemilu, sebagai presiden terpilih di dalam Pilpres 2024 yang lalu, beliau tetap menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia di kabinetnya Pak Jokowi. Ini ciri dari orang yang belum move on, yakni sudah menang tapi masih tetap menjabat di jabatan yang lama. Termasuk menurut saya di dalamnya Gibran, tapi lebih khusus ini adalah kepada Pak Prabowo. Ciri yang kedua adalah tidak terlalu yakin pada kekuatan yang diberikan rakyat kepada dirinya, sehingga dengan begitu terus berupaya mencari kawan koalisi, seperti seolah-olah belum ada pemilu, sebab mencari kawan koalisi itu dilakukan sebelum pemilu. Kalau sudah pelaksanaan pemilu ataupun pilpres, tentu tidak ada lagi yang disebut dengan mencari kawan koalisi. Anda tinggal menjalankan roda pemerintahan dengan tim yang memang memenangkan Anda itu, tanpa harus melibatkan mereka yang berada di luar tim yang selama ini berjuang untuk Anda. Jadi kalau ada pemenang yang masih nyari-nyari teman, itu artinya dia masih merasa ini dalam pemilu, belum selesai pemilunya, karena masih ada perasaan kompetisi dengan yang lain, sehingga perlu dimasukkan ke dalam barisannya untuk memperkuat itu. Dalam hal inilah kita melihat upaya yang terus-menerus misalnya dilakukan oleh Pak Prabowo, di antaranya mengunjungi Nasdem, mengunjungi PKB, dalihnya adalah silaturahmi, rekonsiliasi, ujung-ujungnya kemudian yang kita dengar dari mereka adalah kesiapan untuk bergabung di dalam koalisinya Pak Prabowo, minus dalam hal ini adalah sejauh ini PKS dengan PDI Perjuangan, bahkan upaya untuk terus-menerus menarik Ibu Mega dan PDI masuk atau tergabung, atau setidaknya tidak terlalu berjauhan dengan Pak Prabowo, itu terus dilakukan. Dimulai dari keinginan untuk silaturahmi di bulan Lebaran kemarin, yang kenyataannya tidak terwujud sampai hari ini. Lalu dimunculkan pernyataan dari saudara Gibran untuk meminta semacam usulan, nasihat dari Ibu Mega tentang tata cara penyusunan kabinet yang akan datang, dan tidak digubris oleh Ibu Mega. Dan yang terakhir kita dengar idenya Pak Prabowo untuk membentuk Presidential Club, di mana mantan-mantan presiden berada di dalamnya untuk dimintai semacam nasihat bagi pelaksanaan pemerintahan yang akan dikelola oleh Pak Prabowo. Artinya apa? Artinya Pak Prabowo belum yakin dengan kemenangan 58% plus ditopang Pak Jokowi, diputuskan Mahkamah Konstitusi, didukung oleh partai politik.
Padahal kemana-mana Pak Prabowo dan timnya selalu membanggakan kemenangan yang 58% itu alias satu putaran, tapi kenyataannya mereka juga belum move on bahwa kekuatan itu merupakan modal dasar mereka untuk membentuk pemerintahan tanpa harus lagi mencari kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Nah, tarikan-tarikan untuk mencari kekuatan di luar dirinya itu, saya kira menunjukkan masih ada perasaan yang belum move on dari mereka yang memenangkan Pilpres 2024 yang lalu. Ciri yang ketiga adalah sensitif. Dikritik sedikit, lalu menjelaskannya, belum move on. Dicari sedikit pernyataan-pernyataan yang mungkin mengkritiknya yang bersangkutan, lalu disebut itu belum move on, dan seterusnya. Pemenang yang terlalu sensitif menunjukkan bahwa ia belum move on. Kenapa? Kalau sudah menang itu mestinya lebih terbuka untuk dikritik oleh banyak pihak tanpa harus merasa bahwa kritikan-kritikan ini semacam ancaman bagi dirinya. Jadi kalau ada pemenang yang merasa sedikit kritik yang lemah, dan kritik yang kuat sebagai ancaman, pada dasarnya ia belum move on dari kemenangan dirinya sendiri. 3 ciri dari mereka yang belum move on, dari mereka yang menang tapi belum jua move on. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.